Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini menjadi awal tak menyenangkan bagi pelatih Timnas Patrick Kluivert. Bermain di hadapan pendukung tuan rumah The Socceroos, skuad Garuda kalah 5-1. Meskipun permainan Timnas cukup meyakinkan di 15 menit awal babak pertama, namun permainan Timnas mulai menurun setelah Kevin Dix gagal mengeksekusi tendangan penalti. Bahkan di babak pertama, gawang Maarten Paes dijebol 3 kali lewat gol pembuka dari titik penalti Martin Boyle. Di babak kedua, Timnas semakin jauh tertinggal setelah gawang Maarten Paes kembali dijebol dengan 2 gol tambahan dari Australia. Sedangkan Timnas hanya mampu mencetak 1 gol lewat pemain debut Ole Romani. Meskipun kecewa dengan hasil pertandingan, pelatih Timnas Patrick Kluivert menyebut timnya tetap berusaha menjaga kepala tetap tegak. We never drop down our heads. But unfortunately, I'm very disappointed, of course, for the result. Not only for us, for the people, but for everybody who is supporting Indonesia. Analisa soal kekalahan Timnas kemarin datang dari mantan pelatih Timnas Shin Tae-yong yang bilang minimnya waktu latihan jadi salah satu faktor Indonesia menelan kekalahan dari Australia. Shin Tae-yong mengapresiasi para penggawa Garuda yang telah bekerja keras dalam pertandingan menghadapi Australia. 우리 선수들이 호주까지 가서 열심히 최선을 다한 것 같아. 앞에서 선수들이 전방 압박돼가고 최선을 다했지만 시간이 부족해서 세트피스의 맨투맨 이런 놓치는 게 결정적으로 지지 않았나 생각하고. Peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka, meskipun berat mengejar posisi kedua agar lolos langsung Piala Dunia. Skuad Garuda kini harus memenangkan pertandingan lawan Bahrain dan Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menjaga asa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Liputan, Kompas TV. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga di Stadion GBK ini menjadi penting bagi Indonesia untuk tetap membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Maka apa yang harus diwaspadai dari Bahrain? Kami akan bahas bersama pengamat sepak bola Binder Singh dan mantan pemain Timnas Indonesia Aji Santoso. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Terima kasih semua sudah Selamat sore. Bung Binder, begini, kalau kita merujuk dari pertandingan Indonesia lawan Australia tanggal 20 kemarin, apakah saat melawan Bahrain nanti skema yang diterapkan saat melawan Australia bisa diterapkan lagi atau justru harus diubah total? Saya pikir Patrick Kluivert akan lebih berhati-hati lawan Bahrain, walaupun kita bermain di kandang sendiri ya. Karena kan lawan Australia itu pada saat bermain terbuka, beberapa kali kan kecolongan dari counter attack, dan Bahrain mainnya juga kurang lebih tidak beda dengan Australia. Pasti mereka akan menunggu, mereka akan main counter, cuma memang kan Bahrain ini kalau secara permainan memang lebih smart ya, artinya lebih cerdik mereka. Mereka akan lebih lama mengulur waktu, mungkin akan ada drama-drama dari mereka. Jadi kalau dari segi strategi saya pikir akan tetap sama, menyerang, cuman mungkin lebih bersabar. Tidak seperti melawan Australia yang dari menit pertama langsung semua keluar menyerang, sehingga banyak ruang-ruang yang terbuka di lini tengah dan juga di ruang pertahanan. Tapi seharusnya tetap bermain menyerang, karena kan yang diincar adalah 3 poin kan, bukan imbang, bukan 1 poin. Oke, kalau Bung Aji juga menangkap demikian untuk bisa menjaga posisi kita tetap aman di Piala Dunia? Iya, untuk pertandingan nanti itu mau tidak mau kita harus menang kalau ingin menjaga peluang untuk bisa lolos. Dan apa yang dikatakan oleh Bung Binder tadi juga betul, tetap menyerang tetapi harus dilihat dulu situasinya. Tidak seperti ketika melawan Australia sudah mulai babak awal mereka melakukan penyerang secara frontal sehingga kita bisa kebobolan. Dan menurut saya yang perlu dievaluasi adalah memang bagaimana Patrick Kluivert ini memperbaiki sistem pertahanan. Ya, kebetulan memang saya nonton itu hanya 15 menit terakhir karena saya tidak bisa nonton, tetapi saya melihat highlight semua gol, terutama gol 1 sampai gol ke-4 itu kesalahan pemain-pemain belakang kita. Mulai dari ke-1 sampai ke-4 ya. Kalau ke-5 memang pemain kita sudah melakukan duel tetapi memang kalah duel. Tetapi gol pertama contohnya
pemain kita terlalu buru-buru mengambil resiko penalti. Karena apa? Karena bolanya itu tidak jatuh kepada pemain yang dilanggar gitu loh. Meskipun nggak diapa-apain pun bolanya nggak akan ke situ. Satu itu. Yang kedua, gol yang kedua adalah pemain stopper, salah satu stopper kalau nggak salah nomor 22 atau nomor 2 itu. Dia hanya ball watching, tidak melihat ada pemain lawan lari di belakang dia. Satu itu. Yang kedua, jarak back sama stopper itu terlalu jauh, jadi tidak ada cover. Ya, yang gol ketiga juga begitu, tidak ada orang sama sekali. Gol keempat duel juga sangat free. Gol kelima memang duel tetapi memang kalah duel. Nah, menurut saya yang paling perlu diperhatikan melawan Bahrain adalah pertahanan harus lebih rapi lagi. Itu sangat penting. Oke, Anda juga sepakat soal itu Bung Binder. Sektor itulah yang harus betul-betul diperbaiki untuk pertandingan berikutnya. Iya, Coach Aji tadi sudah menjelaskan ya, bahwa memang 4 gol dari Australia itu kan karena memang ada error dari para pemain kita. Dan juga selain lini pertahanan, lini tengah. Kalau saya melihat proteksi dari lini tengah ini minim. Maka itu para pemain Australia kalau dapat bola di tengah, mereka lebih cepat dan lebih dekat ke area pertahanan kita. Maka itu mereka dalam switching play itu lebih cepat. Sedangkan para pemain kita dalam transisi positifnya agak lamban. Tidak secepat seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya tuh, pada saat counter. Maka itu momen untuk counter attack pun tidak banyak bisa didapat oleh para pemain kita karena terlalu lama menguasai bola di pertahanan. Tapi Australia switching play cepat, mereka bisa cari ruang-ruang terbuka meskipun sedikit, mereka bisa memancing para pemain kita untuk main dengan garis pertahanan tinggi, kemudian bola diberikan di belakang pertahanan timnas kita. Jadi memang dari segi persiapan taktis, kalau saya melihat pertandingan yang tanggal 20 lalu, memang Australia lebih siap secara taktis. Padahal Australia kan tidak full tim. Jadi kalau dari segi materi pemain kan mereka sebetulnya tidak full tim. Ada 4 pemain inti mereka yang tidak bisa bermain. 2 di pertahanan, 1 di tengah, 1 di striker. Tapi karena taktik mereka itu tepat, dan mereka bisa memanfaatkan kesalahan dari para pemain timnas kita, maka itu mereka yang unggul. Padahal dari segi permainan timnas kita lebih dominan dengan ball possession. Mungkin lebih dari 55% itu ball possession timnas kita. Padahal mainnya di kandang tim lawan. Oke. Koreksi kalau saya salah. Kalau saya ingat itu di bulan Oktober 2024 saat Indonesia lawan Bahrain kita ditahan imbang 2-2. Nah, belajar dari pengalaman kita di pertandingan sebelumnya, untuk line up ada perlu penyesuaian lagi tidak menurut Anda Bung Binder? Kalau menurut saya line up kemungkinan besar akan berubah. Pasti akan ada banyak perubahan terutama di lini pertahanan dan juga di tengah. Di depan karena Ragnar sudah bisa bermain, saya pikir dia akan diberikan kesempatan main dari awal. Mungkin Justin Hubner yang akan bermain atau Rizky Ridho. Saya sih harapkan Rizky Ridho dengan Jay Itses ya, karena chemistry-nya sudah bagus. Kalau 2 center back saya harapkan Rizky dan Jay. Tapi kalau 3 center back saya harapkan Justin, Rizky dan Jay. Nah ini kita tunggu juga apakah formasinya masih mau dipakai yang sama 4-3-3 atau mau pakai 3 center back kali ini. Nah saya pikir kalaupun perubahan di line up ya di belakang, di tengah dan di depan tengah saya nggak yakin Nathan akan dimainkan. Oke. Kalau Bung Aji melihatnya gimana untuk line up ke depan? Proyeksinya bakal ada yang berubah totalkah atau ada penyesuaian tersendiri di lini tertentu? Yang tentunya untuk seperti itu pasti ngelihat situasi kondisi pemain ya. Tetapi kalau menurut saya seperti formasi sepertinya kemungkinan besar tetap akan menggunakan 2 center back ya, bukan 3 center back karena selama ini kan Patrick Kluivert ketika main bahkan ketika di Belanda pun kan jarang mereka menggunakan 3 center back. Kemungkinan besar tapi bisa aja saya salah karena saya tidak tahu kondisi di sana seperti apa. Tetapi menurut saya akan menggunakan formasi yang sama, hanya saja mungkin siapa pemain yang perlu diganti, tidak dimainkan mungkin itu Patrick Kluivert tentunya melihat situasi atau melihat kondisi pemain. Dan kita lihat kan ada beberapa pemain yang tidak ikut latihan. Recovery ini justru seharusnya latihan yang sangat penting gitu. Terus saya ingin menyambung sama disampaikan Bung Binder, memang masalah taktikal Patrick Kluivert tidak banyak waktu kemarin datang ke Australia, hanya latihan beberapa kali. Nah sekarang ini ada sedikit waktu gitu. Untuk sedikit waktu terutama membenahi kekurangan-kekurangan di pertandingan melawan Australia kemarin. Jadi menurut saya sih seperti itu. Terutama itu tadi saya tekankan, kalau yang disampaikan Bung Bir tadi benar, penguasaan bola bahkan lebih dari 55 kemarin itu kalau nggak salah 60 lebih itu. Artinya kita lebih menguasai
15 menit terakhir saya lihat bermain cukup bagus, cukup oke. Ya, tinggal itu tadi pertahanan harus lebih solid. Apa yang disampaikan Bu Binder, tidak pertahanan itu tidak hanya pemain belakang aja, dari bocor juga bisa dari tengah baru ke belakang gitu. Itu yang namanya kolektivitas tim ketika bertahan. Sepak bola modern memang dituntut kolektivitas tim. Kita lihat di sepak bola di Inggris. Kalau bertahan semua ikut bertahan. Kalau menyerang semua tidak ada pemain yang tinggal di bawah garis tengah, itu tidak ada, semua naik ke atas. Kalaupun bertahan juga seperti itu gitu. Seperti itu. Bung Binder begini, kalau melihat performa Bahrain di pertandingan terakhir melawan Jepang, walaupun kalah begitu 2 poin unggul oleh Jepang begitu, hal apa yang rasanya betul-betul menjadi berbeda ketimbang saat Indonesia melawan Bahrain di Oktober 2024? Adakah hal signifikan di sini? Iya, kalau saya melihat kepercayaan diri dari para pemain Bahrain itu bagus ya lawan Jepang ya. Padahal kita tahu Jepang kan untuk saat ini di Asia adalah tim nomor 1 kan. Mereka tim nomor 1 lah dari segi ranking FIFA di Asia. Dan memang mereka adalah tim yang sudah jadi ya, tim yang sudah matang. Dan mayoritas para pemain mereka itu bermain di Eropa, cara bermain mereka juga menyerang. Tapi confidence dari para pemain Bahrain bagus di pertandingan tersebut karena mereka tidak banyak melakukan kesalahan. Bahkan Jepang harus menunggu sampai babak kedua baru bisa mencetak gol. Dan memang cara bertahan Bahrain itu, ya saya melihat disiplin. Disiplin dalam artinya begini, disiplin itu bukan berarti hanya menunggu di belakang, tapi disiplinnya itu mereka tahu mereka harus menutup ruang di sektor sebelah mana. Dan gimana caranya mereka harus mempersulit para pemain Jepang itu menciptakan peluang. Jadi kalau biasanya Jepang itu bisa menciptakan 7-8 peluang yang berbahaya, lawan Bahrain itu jauh di bawah itu. Peluang yang berbahaya ya, artinya memang yang mengarah ke gawang penjaga gawang mereka. Jadi artinya dari segi bertahan, Bahrain bagus, cuman counter attack mereka nggak berjalan secara baik lawan Jepang karena Jepang kan tim yang sudah matang ini. Seperti yang tadi Coach Aji katakan, kalau menyerang ya kolektif, kalau bertahan kolektif, ya itulah Jepang. Jepang ini tim paling matang di grup C. Jadi seandainya timnas kita bisa bermain dengan cara seperti itu, pada saat menyerang kolektif, jangan cuma memberikan bola ke depan, kemudian tidak ada support dari second line. Pada saat bertahan juga seharusnya kolektif, jangan cuma mengandalkan pemain yang berada di last line of defense, jangan cuma mengandalkan pemain yang berada di pertahanan, tapi pemain yang di tengah pun harus menutup ruang. Jika kolektivitas ini bisa dilakukan atau bisa dipraktekkan di atas lapangan lawan Bahrain, ya tentu Bahrain akan semakin sulit lawan timnas kita. Satu pertanyaan sama untuk masing-masing. Saya mulai ke Coach Aji. Melihat posisi kita di klasemen, sama-sama punya 6 poin dengan Bahrain. Semulus apa kemungkinan kita bisa mengamankan posisi untuk Piala Dunia nanti, menurut Anda, Bung Aji? Ya, kalau kita memang saya lihat untuk otomatis lolos agak berat ya, karena dengan kalah dengan Australia kemarin agak berat. Tetapi kalau urutan 3-4 masih sangat peluang. Dengan catatan kuncinya di Bahrain. Kalau kita menang sama Bahrain, peluang itu akan terbuka. Tetapi kalau tidak menang, bahkan kalah, justru akan lebih berat ya. Tapi seharusnya kalau kita perhitungan secara teknis, ya harusnya tim kita harusnya bisa. Meskipun memang apa yang dikatakan Bung Binder bahwa pemain-pemain Bahrain ini juga cukup disiplin ketika melakukan pertahanan. Mereka juga tidak gampang kebobolan ketika melawan Jepang. Ini menunjukkan bahwa Bahrain juga bukan tim yang ecek-ecek gitu loh. Jadi menurut saya bagaimana caranya Patrick Kluivert yang didukung dengan asisten-asistennya yang katanya saya baca di media sosial sangat canggih, itu ya harus kita dibuktikan untuk melawan Bahrain nanti gitu. Bung Binder, gimana? Bisakah mulus proses kita untuk mengamankan posisi? Ya, saya pikir tergantung ya dari hasil pertandingan lawan Bahrain ini. Kalau timnas kita menang, ya ada peluangnya untuk bisa main di Piala Dunia. Apakah itu langsung? Karena kan tergantung nih hasil dari tim lainnya nih. Australia akan bermain di China kan? Nah, Arab Saudi juga akan bermain. Jadi sambil menunggu juga hasil yang lain, tapi pada intinya lawan Bahrain ini harus menang. Kalau mau menjaga peluang main di Piala Dunia, jadi saya pikir para pemain lebih baik juga fokus ke pertandingan pada tanggal 25 Maret ini. Ya anggap saja ini sebuah pertandingan final. Ya kalau menang, maka peluang untuk main di Piala Dunia akan terjaga. Kalau kalah, ya dan tim lain menang, akan semakin turun posisi dari Indonesia kan. Tumbuhkan rasa confident itu, terlebih laganya juga akan laga kandang begitu yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bung Binder, Bung Aji, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Selamat sore semua. Sama-sama. Selamat malam Bung Binder. Ya, sore.